Halo, ini Mam Desi lagi. Saya mau share tentang pelajaran yang dipakai untuk anak preschool. Saat ini kita punya satu preschool nih, si Zahra. Nah, ini detail pelajaran apa-apa aja yang dia pelajari setiap harinya. Meskipun nggak setiap hari semuanya harus selesai. Saya nggak nargetin apa-apa sih buat Zahra, asal dia having fun belajar aja. Nah, ini udah saya keluarin dari folder di workboxnya nih yang saya tunjukin di video sebelumnya. Udah saya keluarin, isinya di dalamnya seperti ini ya. Nah, kita mulai dari science nih. Kelihatannya banyak, cuman ini mengcover beberapa tema aja seperti pelajaran anak-anak pada umumnya di Indonesia. Terus ini science juga termasuk social science. Terus abis itu ada sains yang mencakup art and craft juga. Jadi sini Zara ada writingnya, jadi dia tulis today is sunny and hot, dia tracing tulisannya. Terus tapi ini dia belum gambarin apa di sini. Terus ini belum pernah, udah saya siapin tapi belum kita pakai. Terus yang ini sort of living things, dia gambar, diwarnai apa aja, tapi kita sebelumnya ngomongin dulu apa sih living things itu, terus apa aja sih yang ada di gambar sini, kayak gitu. Nah, that's for science. Oh iya, ini bukunya nih saya download dari website education.com. Kita berlangganan tahunan di situ, nggak mahal juga, sekitar $46 setahun, dan dia punya banyak sekali koleksi tema dan pelajarannya mencakup basic kayak English, reading, writing, grammar juga ada, terus matematika, science, social science, art and craft juga ada, workbook ada, worksheets ada. Terus jadi pilihannya banyak sekali mulai dari preschool sampai kelas 5. Makanya saya suka banget sama website ini tadi. Oke, yang ini nih pelajaran matematikanya Zara. Jadi matematika preschool tuh masih yang logika-logika gitu aja. Kayak ini show me shorter, mana sih yang lebih pendek. Kalau dia sudah dia gambar, mana dari semua ini yang paling pendek, kayak gitu. Terus habis itu ini ada lagi nursery rhymes. Kalau ini buku dari Malaysia. Di Indonesia banyak sih buku Malaysia, terus murah-murah lah juga. Terus bahasa Inggrisnya bagus lah menurut saya, grammarnya tuh nggak banyak salah-salahnya. Maaf ya. Nah, sini Sarah tracing numbers gitu. Meskipun dia udah bolak-balik tahu, udah bolak-balik bisa, tapi tetap aja kalau bukunya habis, dia belum, ya saya ulang-ulangi lagi kayak gitu dengan buku-buku yang lainnya. Nah, kayak gini-gini aja. Oke. Sekarang untuk belajar agama dan belajar ikranya, ini belajar ikra seperti anak-anak lain juga belajar seperti ini. Ini bukunya dari generasi kakaknya nih, sampai udah kayak gini leceknya, dari punyanya Yusuf dan Zakaria. Never mind that. Ini buku yang saya pakai untuk belajar agama. Ini saya suka banget bukunya, sederhana banget. Ini Zara belajarnya tandem sama Yasmin. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang saya ngajarin Yasmin dan Zara dengan subjek yang sama, tapi mereka punya pendalaman yang berbeda kayak gitu. Sama juga dengan kakak-kakaknya gitu. There's always something they can learn more about if from the same topic, so I think it's okay. Jadi kayak gini, it's colorful and it's cover the very basic of Islam, so it's nice. It has to sing song and easy to understand, mudah untuk menghafalnya juga. Terus ada ini juga dry erase. Saya nggak seberapa suka, tapi Zara suka banget. Nah, dia belajar nulis-nulis kayak gini. Saya nggak sukanya soalnya kalau udah habis markernya, kudu beli lagi, plastik lagi. Jadi saya ngobolehin dia once in a blue moon aja pakai buku ini. Nah, ini buku yang dia pakai untuk belajar hari-harinya menulis kayak gini nih. Okay, so that's Iqra and Islam. Yang ini buku teaching reading saya yang minta ampun deh. Saya banyak belajar dari buku ini juga. Ini judulnya ini, The Ordinary Parents Guide to Teaching Reading by Jessie Wise and Sarah Buffington. Ini yang saya pakai juga untuk ngajarin kakak-kakaknya yang tertua, dan mereka bisa ngomong seperti native
speaking meskipun tinggal di Indonesia sebagian besar hidupnya mereka dengan grammar yang saya nggak bisa ngajarinnya, kecuali saya sekolahnya majornya di Inggris kali, tapi gara-gara saya ikut belajar dengan buku ini juga mereka bisa alhamdulillah sukses. Oke, di sini enak. Wait sayang, just wait for a minute, oke? Di sini ngajarin apa namanya, kita sebagai orang tua atau instruktur itu bisa ngajarin karena apa namanya, petunjuknya sangat sederhana. Terus habis itu ada untuk instrukturnya, nggak usah harus ngomong apa. Kalau kita bingung apa sih mau ngomong apa nih, bilang sama si anak, no sayang. Terus habis itu ngomong apa bareng-bareng. Terus misalnya si anak nih, child ngomong apa. Nah kalau misalnya buku ini udah selesai, nah si anak tuh bisa ngomong seperti native insya Allah. Terus dengan grammar yang oke banget dah. Saya sampai dikoreksi-koreksi sama kakak-kakaknya nih kalau ngomong. Padahal kita belajarnya bareng-bareng, tapi ya mereka belajarnya lebih oke kali ya. Nah yang ini Zara, I know you can say the sound of A. Can you just wait for a minute? Okay, thank you. Okay, yang ini untuk reading. No, right now sayang. Ini yang untuk readingnya Zara. Jadi ini saya bacain. Terus misal ini ada dia menyusun. Ini dia gunting lembarannya nih kayak gini. Terus dia susun. Saya kasih instruksi sama dia, terus dia susun di sebelahnya, dia tempelin lagi cerita sesuai imajinasinya dia. Kayak ini katanya dia si cat ini nyari butterfly, terus ya ini catnya udah capek jadi dia sembunyi semak-semak sambil nyari butterfly. Akhirnya dia bobo, butterfly-nya datang juga. Oke, so that one for that. Ini ada reading, ini ada writing, yang ini alphabet writing kayak gini. Nah kayak gini, jadi diasosiasiin apa sih, huruf apa sih, kita belajar huruf apa sih, binatang apa sih ini, mulainya huruf apa sih ini, kayak gitu-gitu, simple banget. Terus ini ada writing juga tapi mix dengan social studies kayak gini-gini nih, di bawahnya ada pilihan, terus dia harus gunting, jadi dia belajar motorik skill juga, belajar nempel-nempel kayak gini, terus di matchingin. After lunch playing outside, after dinner getting dressed. Just something like that, easy. Oke, jadi itu semua pelajaran yang dipelajari oleh Sarah. Biasanya saya nyusun di dalam folder ini nih, nggak semuanya saya masukin. Nih, nggak semuanya saya masukin kayak gitu. Jadi setiap malam tuh saya ganti pelajarannya. Misal hari ini Zara belajar writingnya pakai buku yang ini. Terus besoknya ada sequence atau sambungannya yang perlu dia pelajari, ya sudah saya terusin dengan ini lagi. Tapi kalau kelihatan waktu itu hari itu saya lihat dia boring, jadi besoknya itu saya ganti writingnya, itu saya ganti buku yang lainnya kayak gitu. Nah seperti itu. Cuman kalau misalnya pelajaran yang kayak matematika gitu, saya habisin satu buku terus menginjak ke buku lainnya. Kalau grammar juga harus sequence, tapi kalau lebih ke science gitu, ke reading, saya ganti-ganti sesuai perkembangan sama moodnya dia kayak gitu. Okay, so I'll share you another grade of our homeschool next time. Thank you for watching. See you.